Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua bisa hadir kembali pada kuliah online statistika. Kali ini kita akan membahas mengenai materi analisis regresi. Konsep analisis regresi. Jadi analisis regresi memiliki definisi adalah suatu metode dalam bentuk suatu persamaan yang menjelaskan atau memprediksi variabilitas dari suatu variabel dependen dengan menggunakan satu atau lebih variabel independen. Analisis regresi sederhana adalah suatu metode untuk menentukan garis taksiran terbaik antara variabel Y dan variabel independen X. Jadi kalau posisinya di regresi itu untuk variabel Y ini adalah variabel dependent, ya, dependent. Sedangkan untuk variabel X itu merupakan variabel independen. Karena apa? Karena Y tergantung pada X. Sedangkan X kan tidak tergantung pada Y, sehingga dia memang independen, ya. Jadi ada beberapa penamaan, ya. Ada variabel Y itu disebut variabel dependent, variabel respon, ya. Sedangkan variabel X itu disebut sebagai variabel independen, ya. Kemudian ini konsep dasar model regresi, yaitu model regresi merupakan suatu cara formal untuk mengekspresikan dua unsur penting suatu hubungan statistik, ya. Yaitu suatu kecenderungan berubahnya peubah tidak bebas Y secara sistematis sejalan dengan berubahnya peubah besar X. Pencarian titik-titik di sekitar kurva hubungan statistik itu. Nah, ini nanti dibaca, ya. Jadi kedua ciri ini disatukan dalam suatu model regresi dengan cara mempostulatkan bahwa ada suatu rencana peluang peubah Y untuk setiap taraf level peubah X, ya. Nah, ini hipotesis yang statistik kemarin, ya, untuk regresi. Kemudian ini nah, ini kalau model regresi linear sederhana itu seperti ini, ya. YI sama dengan beta 0 itu intercept, ya. Kemudian beta 1 dikali XI ditambah error I, ya. Ini adalah slope, ini adalah independent explanatory, ya. Kemudian ini adalah random error atau errornya, ya. Nah, ini kalau kita mau mencari beta 0 dan beta 1 di sini, ini rumusnya. Jadi ini kalau kita mau mencari beta 0, ya, B0, ini mencari beta 1, ya. Ini rumusnya. Nah, ini contoh, kita langsung ke contoh, ya. Nah, ini ada X dan Y, yaitu skor motivasi belajar matematika X dan prestasi belajar matematika Y. Jadi X-nya itu motivasi belajar dan Y-nya adalah prestasi belajar, 20 siswa. Gambarkan diagram pencar untuk data di atas. Nah, nanti akan saya peragakan bagaimana membuat diagram pencarnya, ya, scatter plotnya dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian tentukan nilai dugaan koefisien regresi B1 dan B0. Nanti ya pakai rumus yang tadi yang sudah ada tadi ini, ya. Kemudian tuliskan bersama regresinya. Kemudian yang D ini gambarkan garis regresi dugaan. Nah, gambar regresi garis regresi dugaannya. Nah, ini seperti ini bentuknya untuk diagram pencarnya. Ini jadi kalau pakai Excel, ini kita siapkan di sini X-nya, kemudian ini Y-nya, ya. Kemudian kita blok di sini, kemudian insert, kemudian ini pilih scatter yang ini. Nah, ini akan kalau tidak mau pakai grid line-nya,
mau tidak mau pakai chart title-nya, nah ini silakan seperti ini. Nanti tidak perlu pakai, misalkan tidak mau pakai no outline-nya. Nah ini nanti bisa di copy, kemudian kita pindahkan ke sini ya, sama nanti ya hasilnya ya. Nah sama. Nah seperti ini. Kemudian kita mencari beta 1, beta 0-nya. Nah, ini harus dibuat dulu sesuai dengan rumusnya. Yang diperlukan informasi apa dulu? Yang diperlukan berarti XI, YI. Berarti Anda harus mencari jumlah sum dari XI-nya berapa, sum dari YI-nya berapa, kemudian sum dari XI, YI-nya berapa, kemudian sum dari XI kuadratnya berapa. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumusnya, sehingga nanti akan diperoleh model regresinya ya. Nah ini garis regresi dugaannya min 7,98 plus 1,24x. Nah kalau menggambarkan garis regresinya seperti ini. Nah nanti yang dari kita bisa juga menggambarkan menggunakan Excel juga. Kita tinggal menambahkan trendline ya. Nah ini trendline. Nah ini trendline, mau bentuknya garis. Nah seperti ini. Kemudian kalau kita mau menambahkan rumusnya, nah kita tinggal klik kanan, kemudian pilih display equation on chart ya. Nah ini gambar garis dugaannya. Nah, kemudian tinggal kita copy. Nah, kita pastekan di sini ya, atau mau di sini juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau mau membesarkan angka-angkanya tinggal dibesarkan saja. Nah, sama. Ini cuman beda ininya saja. Kalau di Excel X-nya ditaruh di depan ya. Ini harusnya intercept-nya yang di depan, tapi kalau di Excel ditaruh di belakang ya. Kemudian kalau kita menggunakan suatu software, misalkan menggunakan SPSS, kita harus memasukkan dulu nilai-nilainya, X sama Y-nya ya. Kemudian kita analyze, kemudian kita pilih, oh ya jangan lupa di variable view kita kasih nama Y, kemudian X. Jadi ini seperti ini, kita tinggal kopikan. Nah ini kita kopikan di sini. Nah ini jangan lupa dikasih nama nanti di sini. Ini berarti X, ini Y ya. Ini karena saya sudah kopikan, ini saya del ya. Kalau model ini di clear di sini. Nah, nanti dia akan terhapus semua. Kemudian kita analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian linear, kemudian dimasukkan dependent tadi apa? Y ya. Kemudian untuk independennya X. Kemudian kita pilih statistiknya mau dikeluarkan apa saja. R square, kemudian mungkin deskriptifnya, kemudian collinearity, oke, kemudian di oke. Nah yang dilihat itu yang ini ya. Nah ini yang koefisien ini ya, kita copy. Nah, koefisien ini. Kita besarkan. Kalau mau pakai yang Excel tadi juga bisa. Nah, ini. Kalau kita ingin membandingkan dua-duanya ya. Nah.
Ya, jadi beta nolnya ya, ini X-nya ya, ini beta satunya, dan ini beta nolnya. Nah, kalau nggak kelihatan di sini, ini beta 0, ini beta 1 ya. Nah, sama ya, 1,2418. Ini sudah dibulatkan 3 angka di belakang koma ya. Ya, ini juga sama, min 7,8884 ya. Nih. Oke, semoga bisa dipahami, baik menggunakan jadi kita sudah belajar mengenai analisis regresi, sudah membuat model dugaannya, kemudian kita juga sudah bisa membuat diagram pencarnya, kemudian kita juga bisa membuat diagram garis penduganya. Jangan lupa kalau kita mau memposisikan, membuat garis dugaannya itu X-nya harus di sebelah kiri ya. Saya lupa menyampaikan tadi, X-nya harus sebelah kiri, kemudian Y seperti ini. Jadi posisinya itu Anda harus posisinya ini seperti ini, X-nya harus di sini, kemudian Y-nya harus di sini. Jadi nanti kalau Y-nya sebelah sini, nanti garis dugaannya pasti beda nanti ya, untuk garis trendline-nya. Jadi X-nya harus di sini, kemudian Y-nya di sini. Oke, itu yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa dipraktekkan. Nanti untuk prakteknya Anda bisa mengerjakan tugas ya dari saya. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.